Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kehidupan itu seperti sebuah perjalanan. Saya selalu berkata kehidupan itu seperti sebuah buku. Kadang kita akan memasuki bab-bab di mana Tuhan izinkan untuk sementara waktu kita mengalami hal-hal yang kelihatannya Tuhan meninggalkan kita. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi hari ini Alkitab akan mengajarkan kita tentang kasih Tuhan kepada kita. Apa kerinduan Tuhan yang terbesar di dalam hidup kita. Semenjak dari zaman dahulu sampai sekarang, Tuhan rindu kemuliaannya dinyatakan atas anak-anaknya. Tuhan sangat rindu anak-anaknya mewarisi kemuliaan demi kemuliaan. From glory to glory. Saya percaya itu bukan menjadi sebuah retorika semata. Tetapi Tuhan hanya ingin anak-anaknya ini dipakai, diangkatnya untuk menjadi saksinya. Hari-hari ini saya percaya Tuhan menangis. Karena begitu banyak orang yang melayani Yesus karena sesuatu, karena uang. Ada yang melayani Yesus karena jabatan. Ada yang melayani Yesus karena nama baik. Bahkan ada yang menjadi Yudas Iskariot. Mereka tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan, Cu Yesus. Tetapi mereka menjual Yesus, Cu Yesus. Dia akan jualan Tuhan Yesus. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang berdiri di depan mimbar, yang berdiri mengucapkan kebenaran firman, tetapi sikapnya tidak bisa menjadi buku terbuka yang enak dibaca bagi semua orang. Saya tahu kita tidak sempurna. Saya tahu saya tidak sempurna. Saya tahu kita semua belum disempurnakan. Sebab ketika kesempurnaan itu datang, kita siap-siap meninggalkan tubuh yang fana ini untuk digantikan dengan tubuh kemuliaan. Tetapi minimal berusahalah dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan untuk berubah. Karena banyak orang yang menyembah Yesus hanya karena berkat-berkatnya saja, hanya karena yang baik-baik saja. Tetapi sangat-sangat jarang orang menyembah Yesus karena mereka tahu Yesus berkorban di kayu salib, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita, dan itu lebih daripada cukup. Berapa banyak orang yang tidak pernah bersyukur dengan karya pengorbanan Kristus, tetapi menjadikan Yesus menjadi dewa-dewa, menjadikan Yesus sebagai sumber pesugihan. Anda tidak akan pernah bisa diberkati. Ada seseorang yang baru mengikut Kristus, hanya dikenalkan Kristus karena nanti kalau kamu ikut Yesus, usahamu yang sepi bisa menjadi rame. Emangnya Tuhan Yesus Mbah Gunung Kawi? Emangnya Tuhan Yesus adalah iblis yang bisa memberkatimu, yang bisa melakukan segala sesuatu yang kamu perintahkan? Tuhan Yesus adalah Lord, Dia Master, Dia adalah Tuhan kita. Kitalah yang harus mengikuti perintah Dia, bukan kebalik. Tuhan, kalau aku mau jadi anggota jemaat gereja, berkati aku. Kalau engkau enggak berkati, aku akan tinggalkan engkau. Silahkan, maut mengintai kamu. Begitu banyak orang yang suka mengatur Yesus. Begitu banyak orang yang main sandiwara di depan mimbar. Dan celakalah siapapun termasuk saya, kalau ada seseorang yang menceritakan kebenaran, tapi hidupnya tidak pernah belajar berubah dan belajar dibentuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Begitu banyak pengusaha-pengusaha dipakai untuk bersaksi. Begitu banyak pengusaha-pengusaha dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Sekelumit kesaksian,
Bukan kesaksian yang utuh mengenai pengenalan dia. Kesaksian yang hanya, oh kemarin luar biasa loh, saya perjanjian bisnis ya, tanda tangan ya, tiba-tiba rekan bisnis saya itu kasih amplop 50M, beli kemuliaan buat Tuhan. Kita disuguhkan kesaksian-kesaksian yang menyedihkan, kesaksian-kesaksian yang tidak bersumber pada firman Tuhan, kesaksian-kesaksian yang dongeng, cerita rekayasa, sehingga mengaburkan siapa Kristus sebenarnya yang ada di dalam Alkitab. Tetapi hari ini saya akan memberitahukan sebuah kebenaran yang akan memerdekakan kita. Bahwa kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan kita semua dipanggil Tuhan untuk mewarisi bumi ini. Menjadi pewaris tahta kasih karunia Tuhan. Itu tidak mudah. Oleh karena itu, Tuhan akan mempersiapkan engkau dari kecil, remaja, dewasa muda. Mungkin Anda sudah sangat dewasa, mungkin Anda sudah orang tua, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti mempersiapkan engkau menjadi alat kesaksiannya, untuk menjadi pewaris tahta kasih karunia. Mungkin Anda boleh mengalami bab-bab di mana Anda gagal di kehidupan Anda. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan kesempatan sebelum nafas kita putus untuk membalikkan keadaan. Ketika saya baca tadi, Simson, itu betapa dia menjadi hakim-hakim yang luar biasa. 20 tahun lamanya, dari kecil orang tuanya berjumpa dengan malaikat Tuhan bahwa anaknya ini akan menjadi nasir Allah atau pahlawan Allah. Nasir Allah, pahlawan Allah itu dikhususkan buat Allah. Dia sebenarnya, Simson, tidak boleh menikah. Nasir Allah tidak boleh menikah, seorang pria zaman dahulu. Tetapi Simson melanggar yang diperintahkan Tuhan. Dia pergi ke perempuan-perempuan sundal. Dan sekali lagi dia jatuh cinta dengan perempuan yang tidak baik. Delila namanya. Seketika itu juga matanya dicungkil. Seketika itu juga rambutnya dipangkas dan dia tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika dia dipermalukan, dia menjerit, dia teringat sama Tuhannya. Dia harus menjadi alat kesaksian. Pada hari terakhir dia disuruh melawak. Alkitab mencatat semua orang yang datang ke podium itu adalah raja-raja, semua pembesar-pembesar, dan banyak yang mati. Karena podium itu dihancurkan oleh Simson, tiang penyangganya dihancurkan oleh Simson dan mati. Pembalasan dari Allah sungguh luar biasa. Dan Alkitab mencatat orang-orang musuh-musuh yang dibunuh Simson jauh lebih banyak pada hari itu ketimbang hari-hari sebelumnya. Satu hari saja Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Satu hari saja Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Berapa banyak orang yang tidak sadar dengan kondisinya. Orang yang mau mengalami glory, kebangunan, orang yang mau mengalami kemuliaan, dia harus sadar dengan kondisinya. Tadi Devi bersaksi, aku gak sadar mengalami mujizat. Puji Tuhan, dia sadar dia mengalami mujizat. Kita harus sadar dengan kondisi kita. Kita bukan anak TK lagi, menjadi seorang pembual-pembual di akhir zaman. Oh, papaku presiden, papaku seorang pejabat, padahal bukan tukang sapu. Papaku adalah seorang tentara, padahal satpam. Nah, papaku adalah seorang yang hebat. Begitu banyak kita pembual-pembual untuk menutupi kondisi keluarga kita. Tuhan tidak akan pernah pulihkan pembual. Pembual tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi ketika kita belajar bertobat, ketika saya bertobat, ya orang tuaku tidak punya apa-apa, orang tuaku miskin, tetapi saya tahu Tuhan pakai saya untuk membalikkan keadaan dari glory to glory. Ketika saya menyadari keadaan saya, ketika Simson menyadari keadaannya, Tuhan beri kesempatan kedua. Hari ini saya mau tanya, mau gak kamu mengalami kemuliaan demi kemuliaan?
sadari kondisimu terlebih dahulu. Betapa dalamnya dan parahnya mungkin kalau engkau jatuh. Betapa banyak stronghold, ikatan-ikatan kuat yang begitu mengikat hidupmu. Apa itu ikatan-ikatan? Mulut dusta. Banyak loh orang yang, hati-hati loh ya, saya enggak bilang apa-apa ya. Orang di marketplace itu terbiasa dengan mulut berkata dusta. Tetapi bagaimana kita bisa belajar menyadari kondisi kita? Seringkali saya menyadari kondisi saya. Waktu di marketplace saya berbicara seperti ini, langsung 1 jamnya saya telepon, Pak, sorry Pak, sebenarnya bukan seperti ini ya, saya ambil untung agak banyak lah, tetapi saya percaya ini realistis. Saya cerita, enggak apa-apa, itu biasa, jangan sungkan-sungkan. Tetapi ingat, saya menjadi alat kemuliaan Dia. Saya tidak mau nama Bapa dipermalukan gara-gara saya. Anda menyadari kondisi Anda? Bagus, karena itu syarat pertama untuk mengalami glory to glory. Syarat kedua, supaya kita bisa mengalami kemuliaan dengan kemuliaan, kita harus apa? Kita harus menjadi seseorang yang memahami perjanjian barunya Tuhan di dalam hidup kita. Ingat, kita sering kali menganggap bentukan-bentukan yang lama akan terus-terusan seperti itu. Tidak selamanya kamu diajari 1 tambah 1. Kamu tidak selamanya diajari 2 tambah 2 adalah 4. Tapi pada Bapak yang baru di dalam kehidupanmu, kamu akan diajari 5 roti dan 2 ikan adalah 5.000 orang. Amin. Amin. Kita selalu suka khotbah yang fantastik. Kita selalu suka khotbah motivasi yang menggugah semangat kita untuk memperoleh berkat, bukan untuk memperoleh Kristus. Tetapi hari ini saya akan berkhotbah bahwa kita, mutiara yang paling berharga di dalam kehidupan kita cuma 1, Kristus namanya. Dunia mengajarkan kita harus mendapatkan berkat yang banyak, uang yang banyak. Tetapi Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada kita semua, gelar, kedudukan, jabatan, semuanya sampah. Dia buang di laut. Ya, saya percaya dia buang di laut itu. Saya percaya dirobek-robek itu. Tidak berguna sama sekali gelar-gelarku. Tetapi apa yang dahulunya kau anggap sebagai keuntungan, aku anggap semuanya sebagai sampah. Kita harus tahu tujuan kita hanyalah untuk Tuhan. Tujuan kita bukan kesembuhan, tujuan kita bukanlah kemakmuran. Itu menjadi berkat sampingan ketika kita mengikut Kristus. Tetapi ketika kita mengikut Kristus, sebuah meterai baru telah diberikan kepada kita. Tidak selama-lamanya seorang ayah marah pada anaknya. Ketika saya marah pada anak saya, terutama anak yang kedua, saya sudah agak tobat-tobat gimana gitu ya, seperti itu. Kalau yang pertama lebih cute, lebih manis, lebih sopan gitu ya, seperti itu. Kalau anak kedua saya tidak tahu nurun siapa gitu ya, seperti itu. Masa kecil saya baik-baik saja, saya suka rajin membaca buku, cinta Tuhan, enggak, masa kecil saya seperti itu gitu ya. Nah, saya betul-betul bilang, saya marah, saya pukul pantatnya. Dan ketika saya pukul pantatnya, dia kasih tangan kanannya, dia kasih tangan kirinya, dia kasih kaki kanan, kaki kiri. Ini pelecehan buat saya gitu ya, seperti itu. Hukumlah sebanyak-banyaknya, aku senang gitu ya, seperti itu. Tapi tidak selama-lamanya saya marah sama dia. Bapa di sorga apalagi, tidak selama-lamanya Bapa marah sama kamu. Kita selalu dengar firman Tuhan, Tuhan tidak pernah marah. Itu firman dari Hong Kong, firman dari Arab. Tetapi yang saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah selama-lamanya marah sama perbuatan kita. Kalau kalian sering dengar firman Tuhan itu pemarah, penghukum, kejam, itu firman bukan dari Alkitab, itu mungkin firman dari Timur Tengah kali ya. Yang Tuhannya itu marah terus, hukum terus. Tetapi di dalam firman Tuhan ada keseimbangan. Tuhan mau mendidik umatnya dengan tangan besi, dengan tangan kasih.
Tetapi mari kita hari ini belajar di dalam perjanjian lama di Yeremia 31. Syarat yang kedua supaya kita mengalami glory, yaitu perjanjian baru harus dimeteraikan di dalam hidup kita. Apa perjanjian baru? Yesus Kristus? Bukan. Mari kita baca sama-sama. Perjanjian baru yaitu pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Sekali lagi, ketika kita mempersilakan Yesus ada di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Kemarin ada orang mantan anak rohani saya nun jauh di sana, seperti itu. Dia datang, dia berkata seperti ini, kok saya mau kasih kesaksian apa? Ajaran dulu itu betul-betul benar. Saya dididik, dia gajinya sedikit teman-teman, di bawah satu. Tapi dia berkata, karena aku setia dalam perkara kecil, dan aku tidak mau serakah, dia mau disuap orang tidak mau. Akhirnya dia dikasih bosnya berapa? 50 juta. Dikasih bosnya berapa? 7 kali lipat dari gaji yang semula, karena setia. Berapa banyak orang yang tidak pernah setia di dalam hidupnya? Berapa banyak orang yang mau mudahnya saja, Kristen gampangan. Saya mau kasih tahu, kalau kita mau mengalahkan dunia, kita harus mengeluarkan keringat. Kita harus punya fighting spirit. Kita harus bergulat dengan bumi ini, dan kita menaklukkannya. Oke, mari kita baca yang kedua. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terleput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuat akan memetik hasilnya pula. Ini kerinduan hati Tuhan akan pemulihan. Setiap orang yang harus mengalami kemuliaan demi kemuliaan, Tuhan merindukan kita mengalami yang namanya apa? Pemulihan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kamu hari-hari ini diperlakukan tidak adil, sekalipun orang yang memperlakukan tidak adil kamu, kalau tidak bertobat, itu sangat dekat dengan iblis. Bersukacitalah. Karena apa? Karena kamu akan mengalami kemuliaan sebentar lagi. Karena Tuhan akan naikkan posisimu lebih tinggi dari semula, dan bukan hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi menjadi saksi-saksi Kristus ke ujung-ujung bumi. Banyak hal yang menyedihkan hati saya. Ada seseorang yang datang ke gereja, rombongan. Teman saya bercerita, pada waktu masuk ke gerejanya sedang ada problem, ada masalah besar, sehingga sinodenya terpaksa dirubah. Begitu dia tidak lihat pelangkat gereja tertentu, dia mundur. Dia cari di tempat itu, tidak ada gereja lain, dan mereka lebih memilih tidak ke gereja. Inilah yang diciptakan iblis hari-hari ini. Banyak orang menyembah pelang gereja. Sembahlah pelang gereja, itu tidak akan pernah bisa membuat engkau masuk dalam kerajaan sorga. Tertanam di gereja bagus, harus. Karena apa? Kalau kita tidak tertanam, kita tercabut-cabut terus, maka Kristus yang memberikan pertumbuhan itu tidak akan memberikan pertumbuhan yang maksimal. Pertumbuhan itu milik Kristus loh, bukan milik gereja loh. Tetapi kamu harus tertanam. Tapi big problemnya, ya sekali-sekali sudah datang berombongan, mereka lebih memilih pelang gereja daripada beribadah. Itu sangat menyesakkan hati saya. Hari-hari ini banyak yang pendeta yang bertengkar masalah pemberkatan jemaatnya.
Ini harusnya yang cewek dari gereja mana, yang cowok dari gereja mana. Ini harus diberkati di gerejaku. Oh, udah bisa. Ini harus diberkati dari gerejaku. Udah bisa. Gerejaku terkenal dengan berkatnya loh. Gerejaku terkenal dengan urapannya loh. Gerejaku terkenal dengan pendeta pencabut nyawanya loh. Gerejaku terkenal. Waduh, gawat seperti itu. Saya cuma mau berkata, diberkati dimanapun saja. Yang penting Tuhan yang memberikan berkat. Selesai. Aduh, menyedihkan gereja di akhir zaman. Bukan sedih, menyedihkan. Kalau Tuhan Yesus datang sekarang, mungkin air matanya sangat berlinang-linang. Kenapa? Karena sedih ngelihat kondisi gereja sekarang. Penyembah-penyembah patung, penyembah-penyembah pendeta. Banyak orang, saya terkenal menjadi pendeta pengusir setan, PPS. Iya kan? Dikit-dikit kalau ada setan di sebuah kos-kosan, rumah, atau tempat tinggal, atau orang kerasukan setan, atau terikat setan, itu selalu SMS saya, telepon saya. Kok gimana ini? Gimana? Jadi pendeta ternyata ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Berkat ke siapa, kesembuhan ke siapa, pengusir setan ke siapa, seperti itu. Dan saya terkena pendeta melepaskan. Ya kan, waktu ada orang yang telepon, wah saya ini kena roh jahat, kena okultisme. Ya udah, ayo kita doa sama-sama lewat telepon. Wah dia muta dan akhirnya keluar belatung-belatung dari mulutnya. Dan itu betul, belatung-belatung dari mulutnya. Reaksi pertama ketika dia cerita itu seperti Devi lah. Alah, itu bukan mujizat, itu paling dia cacingan gitu ya. Cacingan kan, kerja cacingan, tetapi belatungan mana ada ya gitu ya. Cacingan ada, tapi ya manusia selalu reaksi pertama selalu alami terlebih dahulu. Baru setelah diceritai mendetil baru percaya itu mujizat. Yang doain aja kadang juga masih manusiawi kok. Lah, tetapi begitu banyak orang-orang yang menyembah pendeta. Kalau kesembuhan ini pendeta ini yang paling cocok. Oh, kita datang ke pendeta ini. Karena kuasanya itu loh afdol. Saya ketika didoain, badan saya bergetar-getar seperti ada aliran Roh Kudus. Saya mau kasih tahu. One day, satu hari, kalau pendeta-pendeta masih memposisikan diri dan mengangkat dirinya sendiri seperti itu, termasuk saya, suatu hari Tuhan akan buang, Tuhan akan singkirkan, Tuhan akan pakai nenek-nenek, anak-anak kecil untuk berdoa. Karena nama Yesus yang dipermuliakan. Amin. Seperti tadi Devi ketika didoakan pakai kata gerombolan lagi, kurang ajar sekali gitu ya. Bercanda. Jadi rombongan gitu ya. Rombongan pendoa-pendoa, kenal namanya? Mungkin Devi tidak kenal. Rombongan pendoa itu mungkin tidak pernah masuk TV. Ya kan? 1 jam bersama pendoa terkenal gitu ya. Gitu ya. 1 jam bersama saya gitu ya. 1 jam bersama yang lain. Tetapi ketika didoakan terjadi mujizat enggak? Terjadi mujizat. Saya percaya itu bukan imannya Devi. Wah, orang jerit-jerit kayak gitu kok gitu ya. Orang saya telepon dia, aduh ini saya harus masuk rumah sakit enggak? Saya juga ikut panik gitu ya. Waduh gimana? Panik saya cuma 2 gitu ya. Kalau sampai dia mati, meninggal gitu ya, saya belum siap untuk membangkitkan dia gitu ya. Belum diberikan kuasa. Yang kedua gitu ya, seperti itu. Kalau sakitnya parah-parah banget gitu ya, seperti itu sampai dia mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bagaimanapun sifatnya saya sangat mengasihi dia walaupun dia kadang mencekno gitu ya, seperti itu, tapi saya mengasihi dia. Tapi bagaimanapun juga Tuhan akan pakai anak-anak kecil, Tuhan akan pakai orang-orang tua, orang-orang yang gak kelihatan untuk mempermalukan hikmat-hikmat orang yang benar. Satu hari saya pernah didatangi oleh seseorang, sederhana sekali. Orang itu datang gak terkenal, cuma anak cewek segini loh. Dia pakai seragam sekolah mana itu pokoknya warnanya biru. Dia cuma memandang saya gitu ya, seperti itu di sebuah
ya minimarket, kita enggak boleh sebut nama itulah. Saya waktu itu beli teh lah ya, titik-titik lah gitu. Seperti itu. Lah akhirnya dia cuma memandang saya berkata seperti ini, Kak, wah senangnya dipanggil kakak bukan om gitu ya. Kak, kenapa ada wajah sedih? Tuhan enggak suka loh yang seperti itu. Sebab dari hati kakak kelihatan ada sesuatu yang tidak baik. Kakak harus belajar percaya sama Tuhan. Selesai. Saya anggap angin lalu di mobil, saya kaget sekali. Peringatin anak seperti itu, saya rasa diperingatin Tuhan sendiri. Sampai sekarang saya mau kasih tahu, kalau kamu berani sombong-sombong, kamu akan diganti. Bayi-bayi pun bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Makanya jangan sombong. Pendeta itu bukan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan kita. Tuhan bisa pakai siapapun. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan waktu sakit luar biasa. Dia undang hamba Tuhan dari luar negeri dengan tiket pesawat PP, dinubuatkan yang luar biasa. Engkau besok akan bangun dan berjalan. Engkau akan melayani Tuhan lagi. Sebab Tuhan telah berbicara lewat nubuat di dalam hidupku. Bahwa engkau besok jam 8 pagi akan bangun berdiri dari tempat tidurmu. Ternyata jam 8 pagi dia koma. Rohnya yang bangun dari tempat tidurnya. Dia koma balik lagi. Terus dia undang hamba-hamba Tuhan yang predikat penyembuh. Pendeta-pendeta kebangunan. Pendeta-pendeta kesembuhan lewat televisi. Saya gak bisa cerita. Diundang. Didoain, dinubuatin. Tapi tidak menyembuhkan. Satu kali ada seorang pegawai rendahan yang berkunjung, pegawainya dewe, rendahan yang tidak dipandang sebelah mata buat dia, mau mendoakan dia. Reaksi pertama ini apa? You tahu siapa gua? Gua pendeta besar, memang badannya besar. Gua pendeta besar. Lu berani mendoakan saya, nggak takut kualat lo. Tapi hari itu pegawai rendahan itu tumpang tangan, Pak wis izinkanlah Pak, gitu ya, saya mengasihi Bapak. Ya orang sakit mau koma ditumpang tangan, walaupun dia kesaksian mangkel-mangkel mau ditotok tuh itu ya pegawainya, pelecehan karena yang lihat banyak orang, dia malu kan. Kalau kamu diberkati, kamu pengen diberkati siapa? Pendeta terkenal nggak? Oh pengen deh. Pendeta terkenal, kalau bisa tampil TV 7 hari 7 malam kali 24 jam gitu ya. Tapi kamu tahu hidupnya? Di belakang mungkin dia pergi ke tempat-tempat pelacuran mungkin. Mungkin dia terlibat cinta Sodom dan Gomora sesama jenis. Kamu tidak tahu. Saya juga nggak tahu, ini cuma kira-kira saja gitu ya. Tapi ketika engkau didoakan, satpam rumahmu yang cinta Tuhan dan bergelar, dia penginjil, mau gak kamu tak berkati? Kamu pasti melecehkan kan? Nggak mungkin, berkat bisa mengalir dari Pak Satpam, gak mungkin. Kalau bisa, yang berkati saya itu orang yang paling karismatik sedunia. Yang jasnya bling bling bling, wah itu urapannya keluar. Anda salah besar. Dan hari itu juga hamba Tuhan itu mendapat pelajaran yang sangat berharga. Bahwa apa? Bahwa Tuhan mau pakai siapapun bisa. Tuhan akan pakai orang-orang yang tidak dipandang menurut muka bumi ini untuk mematahkan hikmat-hikmat orang yang paling berhikmat. Tetapi puji Tuhan, hamba Tuhan itu dilembutkan kembali. Dia mengerti hati seorang hamba. Kalau Anda masuk berbaring di rumah sakit, Anda minta didoakan siapa? Hamba Tuhan yang paling terkenal di dunia. Anda mungkin sangat kaya dengan menggunakan jet pribadi. Tetapi kalau nama Yesus yang dipakai tidak mau menyembuhkan, you mau apa? Kamu bisa apa? Tapi kalau Tuhan meminta kamu didoakan anak kecil, tapi Tuhan izinkan
urapannya mengalir lewat anak kecil itu. Kamu mau apa? Terima. Amin. Amin. Yang berikutnya, sadari perjanjian baru Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan mau membawa pemulihan buat kita semua. Apa yang belum dipulihkan di dalam kehidupanmu? Money, keuangan, itu kecil. Saya baca hartanya Salomo, saya bergedek-gedek. Perisai kerajaannya itu terbuat dari emas. Bisa bayangin, emas segede baskom dibuat perisai, dan itu jumlahnya kira-kira 200 sampai 300. Belum perisai-perisai yang kecil, yang gedenya segede timba, itu kurang lebih 200 sampai 300. Dan kamu mau tahu, istananya itu ada 7 gading, 7 sab gading gajah. Gajahnya dulu saya percaya tinggi-tinggi belalainya. Ya kan zamannya agak purba-purba gitu loh. Jadi ini loh gadingnya gede sekali. Kalau sekarang punya gading segini aja bangga setengah mati. Salomo gak ada apa-apanya. Itu gede banget. Dan dilapisi apa? Dilapisi emas. Ya kan? Dan saya ketika baca kitab Salomo, saya cuma bilang, Tuhan, izinkan gereja kami punya ekspedisi ke hutan Libanon, di mana Salomo menyimpan emas-emasnya. Ya kan? Satu tempe aja ketemu, Tuhan, ini dahsyat ini gitu ya. Ini bisa membangun gerejamu 7 turunan gitu ya. Ya, jadi siapa yang mau ekspedisi ke hutan Lebanon gitu ya, doa, minta pewahyuan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Mana ya? Mana kira-kira perisainya Salomo? Kamu ketemu cuelannya segini saja, kamu seneng setengah mati. Ya kan? Ini luar biasa, raja ini luar biasa. Mungkin dia ngitung emas tuh sampai mblenger-mblenger, karena tiap hari dari emas. Mungkin dia wajahnya paling bersinar sedunia, karena cahaya kemuliaan Tuhan dan lurur dari emas. Karena banyak orang-orang di akhir zaman ini, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, wajahnya berseri-seri bukan karena kemuliaan Tuhan, tapi karena habis facial dari sebuah salon terkenal. Amin. Jangan katakan amin gitu ya. Berseri-seri karena kemuliaan Tuhan. Berikutnya 5, aku akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Ini berbicara jikalau kita sadar Tuhan akan membawa pemulihan kepada kita semua. Dan bukan itu saja, kita akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kamu akan diizinkan Tuhan menjadi pemberi roti, bread giver sejati, di mana urapan Tuhan, kuasa Tuhan disalurkan lewat hidupmu. Mau dididik Tuhan hari ini, amin? Amin. Tapi kalau dididik Tuhan, relakan hatimu dan bertobatlah. Banyak orang berontak dididik Tuhan. Ketika saya melalui sekolah-sekolah air mata, saya tahu persis, saya sedang dididik Tuhan. Saya kos, tidak bisa dibiayai oleh orang tua saya. Patungan sama akiu saya yang sudah meninggal, paman saya. Paruan, saya ingat persis, catering 2.500 perak di zaman saya. Saya bagi 3, bagi 4. Saya ingat persis, saya tidak bisa kemana-mana karena uang tidak ada, semuanya lenyap. Saya persis, saya nggak bisa fotokopi, saya catat, tidak bisa karena eman uangnya tidak ada. Tapi sekolah-sekolah itu, saya pernah menjerit sama Tuhan. Waktu itu, saya tantang, Tuhan, jikalau kamu nggak berikan berkat-Mu hari ini kepada orang tuaku, hari ini saya akan menjadi pengikut Lucifer. Saya terus terang bilang kayak gitu. Saya siwak dengan Engkau Tuhan Yesus. Tapi tidak beberapa menit kemudian saya nangis, Tuhan, sorry Tuhan, itu cuma kekesalanku. Lucifer jauh sana, aku tolak Engkau, aku keluarkan Engkau kembali gitu ya. Sampai kayak orang edan, diproses Tuhan bertahun-tahun lamanya.
proses pergi sekolah dengan sepeda ontel. Saya ke Ubaya, naik sepeda ontel, mending sepedanya lapis titanium. Enggak men, sepeda mini yang ada keranjang di depannya. Bayangkan, Maluku Ambon itu di mana saya juga nggak ngerti. Saya tawarin orang-orang buat catering. Harga diri saya diremuk-remukan, saya bikin catering macem-macem. Tapi waktu itu saya sudah dikasih hikmat untuk inovatif. Ya kan? Judul catering saya, nasi naga terbang. Tertarik semua. Siapa yang mau beli gitu ya, seperti itu. Lihat gitu ya. Ya. Tapi entah gimana Tuhan akhirnya berkati perlahan. Tapi saya percaya kalau tidak ada lembah-lembah air mata, tidak ada bukit-bukit kemenangan. Kalau tidak ada pikul salib, tidak mungkin ada bukit Golgota, lambang kemenangan kita atas maut. Berapa banyak orang yang tidak pernah mau mengikut Yesus, tidak pernah mau pikul salib. Kamu tidak akan pernah ke bukit Golgota, yang artinya selesai semuanya. Aku sudah selesai. Bahwa Tuhan sudah mendidik aku dan mengajar aku. Berikutnya, ya, nanti kalian baca sendiri Yeremia 31 sampai habis. Saya tersentuh sekali dengan janji Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakan, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yaitu sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada yang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan melahirkan. Dan dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Ini berbicara akhir zaman. Ini berbicara nubuatan yang belum terjadi, tetapi sedang dikerjakan Tuhan. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Diperkirakan ini perang besar. Ini terjadi perang besar. Sehingga perang dunia ketiga atau keempat, kelima saya juga gak ngerti. Tetapi ini nubuatan yang belum terjadi. Tuhan akan mengumpulkan Israel rohani berkumpul jadi satu kesatuan. Dengan mereka menangis, dengan mereka buta, lumpuh, tertatih. Tetapi Tuhan berkata, aku akan memulihkan engkau. Dikatakan di situ, aku akan memulihkan engkau. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Titik. Siapa yang mau mengalami perjanjian baru dengan Tuhan? Engkau akan mengalami kemuliaan dengan kemuliaan. Tetapi untuk mengalami perjanjian baru dengan Tuhan, relakan hatimu, bertobatlah. Dididik Tuhan itu sulit. Dididik Tuhan itu tidak mudah. Dididik Tuhan. Tuhan akan menyediakan sebuah tempat pemberhentian buat Anda dan saya. Dan saya berharap gereja ini menjadi pemberhentian Anda yang terakhir. Di mana Anda bisa mengalami from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan terakhir saya mau kasih, ketika di proses Tuhan itu sakit, baru saya mengumpulkan satu mobil merah. Adik saya meminta, dia menangis kepada orang tua saya. Saya tidak bisa, saya tidak bisa tanpa mobil, jauh. Saya harus kerjain tugas-tugas. Mobil merah saya, hasil semuanya saya kasih buat adik saya. Dan saya ingat persis waktu itu, mobil yang kedua pun saya kasih ke adik saya. Saya lebih rela berjalan kaki, karena saya tahu persis sekolah apa yang Tuhan sedang persiapkan buat saya. Rencana besar daripada mobil itu lebih besar yang akan Tuhan sediakan buat saya dan Anda. Anda bukan ditakdirkan untuk menjadi penerima roti, tetapi Anda ditakdirkan menjadi pemberi roti. Penerima roti itu tidak masalah,
Tapi nerima terus itu namanya ngemis. Kita pun kadang menerima roti, amin. Seringkali kita menerima roti, amin. Amin. Tapi kalau terima roti terus, tidak pernah ngasih, itu apa namanya? Pengemis. Tapi kita tidak diciptakan menjadi pengemis. Kita diciptakan untuk menjadi pemberi roti. Bahkan Tuhan mau bertanya kepada hari ini kepada kita semua, maukah kamu menjadi roti yang terpecah-pecah bagiku? Kamu tahu arti perjanjian suci? Bukankah roti yang terpecah-pecah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Orang mengartikan jemaat tidak boleh terpecah-pecah. Iya, saya setuju. Tetapi arti yang sesungguhnya, Tuhan berkata, maukah kamu menjadi roti hidup yang terpecah-pecah untuk kemuliaan namaku. Yang orang melihat kamu bisa melihat Bapa di sorga. Orang yang melihat kamu, mereka berkata, sungguh aku melihat Kristus yang hidup-hidup di dalam kamu. Itu yang Tuhan mau. Persiapkan. Tuhan punya rencana yang dahsyat buat engkau. Setia. Di dalam kesetiaan mungkin kita ngomel, mungkin kita mulai negatif thinking sama Tuhan, tetapi ingatlah Tuhan menjadi Tuhan kepala kita dan Dia belum selesai dengan kita. Satu hari, saya bukan orang yang SMA saya selalu ranking, perguruan tinggi Tuhan menghancurkan ego saya. Semester 1, semester 2 nilai saya bagus semua. Semester 3, 4, 5, 6 itu penganiayaan besar buat saya. Bayangkan apa yang saya lakukan tidak pernah berhasil. Saya saking semangatnya belajar. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Saya salah tulis. Saya ngerjakan lompat-lompat dan tidak saya nulis nomor. Itu malah petaka. Masa gurunya, dosennya suruh pilih, Bu, jawaban yang benar silakan dipilih nomor berapa, dan selalu seperti itu. Saya sampai pusing sama Tuhan. Tuhan, saya ini terkenal orang pandai, tetapi Tuhan jadikan saya bodoh, malu-maluin. Ya kan? Sampai akhirnya batas terempat, nilai 4 untuk komprehensif saya dapat 3,9 dan sebelah saya berkata, Cek saknoe orang itu. Iya, saya yang sakno. Gitu ya, saya udah berusaha luar biasa. Tuhan bawa ke sekolah dipermalukan luar biasa. Saya sempat nangis. Saya berhati-hati sudah mengerjakan soal, selalu terasa sulit dan gagal. Tapi semester 7-8, waktu itu teknik kimia sampai 9 semester karena SKS-nya 165 waktu itu. Jadi saya betul-betul disekolahkan luar biasa sama Tuhan. Saya cuma menangis, saya nggak bisa apa-apa. Tapi saya percaya sekolah itu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Satu kali saya diizinkan lomba ke ITB. Waktu itu saya bawa uang 600.000, enggak 700.000. Saya lupa, waktu itu besar bagi saya yang nggak punya uang. Tapi hari itu, saya waktu itu cuma pingin memuji Tuhan. Orang tua tidak kunjung dipulihkan, saya memuji Tuhan. Saya jual 600.000 itu, saya berikan semuanya untuk Tuhan. Saya cuma bilang kayak gini, sepulang dari Bandung dengan kereta, saya cuma nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini pengen muji kamu Tuhan. Persekutuan doaku ndak ada gitar. Waktu itu saya menjadi leader di Ubaya. Dengan uang 600 ini saya akan berikan gitar buat engkau. Dan saya beri semuanya. Dan ketika saya pertama kali usaha IT, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya janji bulan pertama sampai bulan kedua, firman-Mu berkata bulan pertama Tuhan, seluruh hasil tak berikan kepadamu. Waktu itu saya gak punya apa-apa. Dan anak rohani saya juga menyaksikan hal yang sama. Dia berikan semuanya buat Tuhan. Wis, sudah dapatnya sedikit diberi. Saya gak tahu, saya berikan semuanya buat Tuhan. Tapi satu hari, ketika saya merasakan berkat-berkat Tuhan yang indah dalam hidup saya cuma tanya, Tuhan, kenapa sih kamu mau memberkati saya? Tuhan flashback. Kamu tahu Daniel, kamu memberi gitar kelihatannya kecil, tapi itu menyentuh hati saya. Saya cuma nangis, Tuhan itu kecil, terlalu kecil dengan cintamu yang besar.
Tapi Tuhan berkata, aku akan mengingatnya terus sebagai perjanjian kamu dan aku. Saya sampai nangis luar biasa. Pernahkah kamu berikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Sekalipun orang pandang itu kecil, tapi Tuhan pandang itu berharga. Selamat datang, kamu akan menjadi orang yang akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Haleluya. Saya tidak tahu sekolah apa yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi saya tahu persis, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Saya tidak habis kata-kata. Hari ini ketika saya mau jatuh, mau hancur, bahkan mungkin terperosok, saya ingat dengan perjanjian Tuhan. Bahwa apa yang saya lakukan, yang saya anggap kecil, tapi dianggap besar bagi Tuhan. Tuhan tidak melihat jumlah, tapi Tuhan lihat hati. Bejana hati yang dipersiapkan, diremukkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan hari ini mungkin Tuhan berkata, peremukan itu belum selesai. Belum selesai. Aku akan menemukan engkau lagi. Menjadi bejana yang luar biasa indah. Untuk menjadi bejana yang siap menerima anggur kemuliaanku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Angkat tanganmu sama-sama. Kita berdoa hari ini, kita akan mengalami kemuliaan kepada kemuliaan. Jangan takut. Jangan takut. Relakan hatimu.